Salah satu janji kampanyenya pada 2014 adalah divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Itu langsung tuntas pada 2018. Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait, dari Dirut PT Inalum dan dari CEO dan dari Dirut PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar, kata Presiden. Itu mematahkan mitos bahwa Freeport adalah perusahaan yang lebih galak dibanding negara. Kabar itu telah lama mereka tiupkan. Ternyata Jokowi lebih galak dibanding siapapun di balik Freeport. Mereka bertekuk lutut KO ketika Presiden tetap tak bergeming dari keinginannya. Mereka lesu dalam raut muka kecewa dan tertunduk diam manakala dokumen divestasi itu ditandatangani. Kabarnya Presiden pernah ditakut-takuti gitu. Konon kabar itu benar adanya. Orang-orang terdekatnya pernah membisiki untuk berhati-hati manakala menyentuh masalah Freeport. Saya ditakut-takuti waktu mau ambil Freeport. Pak Presiden, hati-hati kalau mau ambil Freeport, kata Jokowi. Presiden mengaku pada saat mendapatkan informasi tersebut pun dia langsung mempertanyakan resiko apa yang akan didapat usai berhasil menjadi pemegang saham mayoritas. Hati-hati seperti apa? Hati-hati kalau Bapak berani ambil Freeport, Papua akan goncang. Saya ke Papua kok biasa-biasa saja, nggak masalah, ujar Presiden. Pun ketika isu bahwa pemerintah Amerika Serikat dikhawatirkan akan marah pada pemerintahan Jokowi, beliau dengan santai berungkap, "Saya ketemu Obama saat proses pengambil alihan. Nggak ngomong sama saya juga. Ketemu Presiden sekarang, Trump, nggak nyinggung-nyinggung juga. Berarti hanya nakut-nakuti saya aja. Itu urusan bisnis. Tapi yang dulu ditakut-takuti. Nggak ada yang masalahkan itu," kata Presiden. Faktanya Indonesia memang telah mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan PT Inalum Persero dengan nilai mencapai 3,80 miliar US dollar atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat hutang global senilai 4 miliar US dollar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI. Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia kini memiliki kendali mutlak atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PT Freeport Indonesia yang secara kasar bernilai 2.400 triliun rupiah. Itu terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ons emas, dan 156,2 juta ons perak. Percuma kalau smelternya masih di Australia toh, bisa apa kita? Kabar bahwa Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur kita dengar. Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Jokowi langsung menuju kawasan ekonomi khusus KEK Gresik, Kabupaten Gresik. Di sana Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter di kawasan ekonomi khusus KEK di Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu menelan investasi sebesar 42 triliun rupiah. Smelter ini diproyeksi menghasilkan 35 ton emas per tahun, sementara nilai transaksinya kurang lebih akan mencapai 30 triliun rupiah. Tidak hanya itu, pembangunan smelter ini akan menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja. Diharapkan tenaga kerja yang terserap dalam pembangunan ini adalah mayoritas warga Jawa Timur. Saya mendapat laporan bahwa smelter yang akan dibangun dengan desain single line ini terbesar di dunia.
karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480 ribu ton logam tembaga. Ini besar sekali, ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dulu Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Facebooknya pernah berungkap kesulitan mengambil alih saham Freeport. Itu tidak hanya dialami oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kesulitan juga pernah dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Puluhan orang dekatnya berbisik, "Jangan lakukan itu." Skeptis rakyat yang tak suka padanya pun berkata dengan nada yang sama. Faktanya, bukan hanya saham Freeport kita ambil. Bahkan pemurniannya pun kini telah sampai pada babak sangat mencengangkan. Smelter terbesar di dunia itu telah mulai dibangun di Gresik, Jawa Timur, dan itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden pada Selasa 12 Oktober 2021 ini. Kehadiran smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri lain, khususnya industri turunan tembaga, untuk masuk ke KEK Gresik. Hanya masalah waktu saja bahwa kota Gresik akan menyusul menjadi salah satu kota termakmur di Indonesia. Dan itu sekali lagi adalah apa akibat ketika seorang yang bukan siapa-siapa diberi kesempatan untuk menjadi presiden. Panjenengan memang hebat, Pak. Artikel ini ditulis Leonita Lestari di kanalkita.id. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.